Halo teman-teman semua, selamat datang di ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Kita siapkan hati dan sikap yang baik ya. Dan sekarang kita mulai ibadahnya. Wah, akhirnya nyampe juga. Tapi Kak Jessica mana ya? Kak Marta, Kak Jeje ada di sini nih. Kak Jeje capek banget bawa tas berat terus ngos-ngosan lagi. Kak Jeje mau minum dulu ya Kak biar seger. Oh iya, ide yang bagus. Yuk kita minum. Seneng banget ya Kak Marta, kita bisa mendaki gunung sama-sama. Bisa lihat pemandangan yang indah dan keren dari atas gunung sana. Betul Kak JJ. Tadi kita lihat pemandangan yang indah dan luar biasa. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Rasanya tadi gak pengen pulang lagi, pengen tinggal di atas gunung Kak Jangan JJ. gitu dong Kak Marta. Adik-adik di rumah udah nungguin kita untuk sekolah minggu nih. Iya. Ayo kita sapa adik-adik yang di rumah yuk. Ayo! Shalom adik-adik! Apa kabar semua? Ayo adik-adik yang udah siap memuji nama Tuhan, semua bangkit berdiri yang semangat ya! Hari ini kita mau mendaki gunung, kita mau turun ke lembah, kita mau terbang ke luar angkasa, kita mau menyelam bersama dengan Tuhan. Yang semangat ya! Are you ready? Yes! Musik! Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka
Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku, Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Wah, asik banget Kak Jessica. Tadi Tuhan Yesus bersama-sama kita waktu mendaki. Iya, benar banget. Jadi semangat karena Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita semua, Kak. Amin. Juga supaya kita selamat sampai di tujuan. Iya, Kak. Nah, sekarang sudah tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata, Kak Jiji pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami untuk sekolah minggu walaupun di rumah masing-masing, tapi Engkau selalu hadir di tempat kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berikan kami telinga untuk mendengar dan hati siap untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Juga berkati Kak Henok yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu, biarlah semua yang diceritakan itu berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Jika masih ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami satukan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang patahkan, hancurkan, usir keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, adik-adik sekolah minggu yang keren-keren. Tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti ibadah online sekolah minggunya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang pemuda yang kuat. Tapi bukan kuat makan ya adik-adik, melainkan karena tenaganya yang kuat. Kisah ini dapat adik-adik baca lagi di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Nah, siapakah tokoh Alkitab yang dimaksud? Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita menonton tayangan video berikut ini. Simson jatuh cinta pada seorang wanita bernama Delila. Orang Filistin menjanjikan banyak uang kepada Delila
kalau ia bisa mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Berkali-kali Delila menanyai Simson, akhirnya Simson memberitahu Delila rahasianya. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku akan hilang. Maka waktu Simson tidur, Delila memanggil orang untuk memotong rambutnya. Lenyaplah kekuatan Simson. Ketika orang Filistin datang, dengan mudah mereka menangkap Simson. Mereka membuat mata Simson buta. Lalu Simson dimasukkan ke penjara. Ia dipaksa bekerja, menyeret batu penggiling yang amat berat. Perlahan-lahan rambut Simson tumbuh. Orang Filistin membawanya ke kuil mereka dan bersyukur kepada Dagon, ilah mereka, yang telah mengalahkan Simson. Simson memohon agar Tuhan membuatnya kuat sekali lagi. Simson berdiri di antara dua pilar besar, lalu mendorong kedua pilar itu. Kuil roboh. Semua orang Filistin tewas. Begitu juga Simson. Simson tidak memegang janjinya, tetapi Tuhan tak pernah ingkar. Nah adik-adik, setelah kalian melihat tayangan video tadi, siapa tokoh Alkitab yang dimaksud? Ya, tokoh itu bernama Simson. Ceritanya diawali dengan orang-orang Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin. 40 tahun lamanya mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan seorang pemuda yang kuat yang akan membebaskan orang Israel, yang bernama Simson. Tuhan memberkati hidup Simson, sehingga ia menjadi seorang pemuda yang sangat kuat. Pada suatu hari, ada seekor singa muda hendak menerkam Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson dapat mengalahkan singa tersebut adik-adik, tanpa menggunakan pedang. Wow, Simson hebat. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Melihat hal itu, Simson menjadi sangat marah. Kemudian Simson menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di tengah-tengah tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepasnya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum-gandum orang Filistin. Sehingga terbakarlah ladang-ladang gandum orang Filistin itu. Kejadian ini membuat orang-orang Filistin menjadi marah kepada Simson.
mereka ingin membalas perbuatan yang dilakukan oleh Simson. Tetapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel lalu mengikat tangan Simson dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak ingin Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dan dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson berhasil memutuskan tali-tali yang mengikat di tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1.000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Wow, Simson luar biasa. Tapi adik-adik, orang-orang Filistin belum mau menyerah. Pada saat Simson berada di sebuah kota yang bernama Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya di atas gunung. Lalu Simson menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi Simson tidak tahu kalau ternyata Delila ini adalah mata-mata orang Filistin. Raja-raja Filistin menjanjikan upah yang besar kepada Delila apabila ia sanggup memberitahu rahasia kekuatan Simson. Maka mulailah Delila membujuk Simson. Son, di mana sih letak kekuatanmu itu? Kasih tahu aku dong, Son. Nah, karena terus-menerus dibujuk oleh Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Kekuatanku ada di rambutku, Delila. Lalu si Delila menyuruh orang untuk memotong rambut Simson pada saat Simson sedang tertidur lelap. Setelah itu datanglah orang Filistin untuk menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson, sehingga kekuatan Simson sudah tidak ada lagi adik-adik. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson, sehingga ia menjadi buta. Simson yang buta dan lemah kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Simson disuruh bekerja berat selama ada di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang besar untuk bersyukur dan untuk menyembah Allah mereka yang bernama Dagon. Mereka menyuruh Simson untuk melawak dan membuat mereka tertawa. Lalu Simson meminta kepada anak yang menuntunnya agar melepaskan tangannya. Di gedung itu terdapat 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Maka mulailah Simson berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, agar aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat itu. Tuhan mendengarkan doa Simson. Dan dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan tiang penyangga yang ada di tengah gedung itu. Maka robohlah gedung itu menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah, adik-adik, Simson telah diberi kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tetapi Simson tidak dapat mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya, matanya dicungkil, dan ia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga
diberi banyak hal istimewa. Dan yang terutama yaitu keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada peraturan, taat pada orang tua, dan taat pada firman Tuhan. Jadi adik-adik harus bisa membagi waktu dengan baik. Jangan biarkan hobi kita akan nonton TV, akan main HP, dan juga main game. Itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita melupakan ibadah kita kepada Tuhan. Karena mengutamakan Tuhan itu adalah hal yang wajib dan keharusan dalam hidup kita. Karena kalau kita rajin berdoa, rajin saat teduh setiap pagi, dan juga rajin dengar firman Tuhan, itu semua dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Nah adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini supaya kita selalu ingat janji Tuhan. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayo adik-adik, kita ulangi sekali lagi, ikutin gerakan kita ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Hai teman-teman, sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya berkreasi. Ayo kita perhatikan cara buatnya. Pasti teman-teman bisa buat ya. Ayo share hasil karyamu ke guru kelas masing-masing. Sekarang kita lihat keseruan ibadah teman-teman minggu lalu.
Terima kasih kakak-kakak. David seneng banget. Mulai sekarang David mau terus berdoa agar Tuhan memimpin dan memakai hidup David. Mantap David. Firman Tuhan memang harus ditaati dan dilakukan. Iya Kak, supaya iman kita bertumbuh dan terus kuat di dalam Tuhan. Setuju kakak-kakak. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Sekarang semuanya ayo tutup matanya, lipat tangannya. Kak Heno akan pimpin kita dalam doa akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan, dan juga kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk rajin berdoa, untuk rajin saat teduh setiap pagi, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena itu semua dapat mendatangkan kekuatan buat roh kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga buat anak sekolah minggu, berkati buat kesehatan mereka, berkati buat sekolah, dan juga memberkati buat orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.